Ini mereka nggak bisa jalan nih. Si kakak bilang sama adiknya, kita nggak bisa tinggal di sini nih. Rasulullah SAW sudah memanggil kita untuk menjawab panggilan Allah. Kata adiknya, bagaimana caranya kita merangkak? Bagaimana caranya kita ke sana? Nggak ada yang bisa nopang. Ini berdua lagi sakit. Mereka cuma tinggal sama ibunya. Lalu berkata si kakak, sekali saya seret kamu, sekali kamu seret saya. Mereka saling seret satu sama yang lain, Bapak Ibu sekalian, sampai di hadapan masjid Nabi SAW. Ada yang luar biasa, saya terus terang nangis waktu dengar kisah itu, luar biasa. Dua orang anak muda Ansar, saya setiap kenang kisah ini selalu nangis, tidak bisa tahan karena luar biasa. Anak dua orang ini belasan tahun umurnya dan dua-duanya nggak bisa jalan, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa jalan. Luar biasa, sudah sobek kakinya, sobek punggungnya, bahkan dikatakan di bagian leher ada irisan, di bagian lehernya ada irisan, gitu kan? Kesakitan. Dua-dua ini diturunkan dari kuda, ditidurkan, adik kakak nih. Tapi saya tidak ingat, namanya tidak disebutkan dalam kisah, tapi ini kisah luar biasa. Dan kemarin kebetulan Imam Masjid Haram atau saya lagi umrah nyebutin kisah itu juga. Hampir satu masjid orang menangis mendengarkan kisahnya. Dia mengatakan, waktu sampai ke telinga adik kakak ini umurnya belasan tahun ya, di bawah 20 tahun. Kalau Nabi SAW memanggil seluruh yang hadir di Uhud untuk kembali berperang. Ini mereka nggak bisa jalan nih. Si kakak bilang sama adiknya, kita nggak bisa tinggal di sini nih. Rasulullah SAW sudah memanggil kita untuk menjawab panggilan Allah. Kata adiknya, bagaimana caranya kita merangkak? Bagaimana caranya kita ke sana? Nggak ada yang bisa nopang. Ini berdua lagi sakit. Mereka cuma tinggal sama ibunya. Lalu berkata si kakak, sekali saya seret kamu, sekali kamu seret saya. Mereka saling seret satu sama yang lain, Bapak Ibu sekalian, sampai di hadapan masjid Nabi SAW. Lihat bagaimana iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. Dan ini tidak bisa kecuali kalau dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan nggak bisa. Semoga Allah SWT jadikan kita orang yang selalu memaksakan diri untuk ibadah. Karena kalau tidak, kita nggak paksakan, kita akan mati dalam keadaan konyol dan menyesal. Karena tingkatan-tingkatan di surga akan hilang. Percuma. Baik, saya bacakan. Pasal kedua. Adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang muslim hendaknya melihat segala sesuatu yang telah diberikan Allah kepadanya dengan tiada terhingga. Yakni berupa kenikmatan yang tak terhitung. Terlindungnya dia pada saat menempel di dalam rahim ibunya, ketika berupa nutfah atau air mani, menentukan perjalanan hidupnya hingga hari bertemu dengan Rabbnya Allah Azza wa Jal. Hendaknya ia bersyukur kepada Allah atas nikmat itu dengan lisannya, yakni memuji dan menyanjung Allah secara semestinya. Juga bersyukur kepada Allah dengan anggota badan, dengan cara menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mengingkari nikmat, tidak mengakui kelebihan yang diberikan Allah, mengingkarinya beserta kebaikannya, bukanlah termasuk adab kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada padamu, maka itu dari Allah datangnya. Dalam surah An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmatnya Allah, Bapak Ibu sekalian. Kita berbuat maksiat, pelanggaran-pelanggaran, tapi Allah masih bisa memberikan kita oksigen gratis. Cahaya masih bisa ditangkap oleh mata kita. Telinga kita masih bisa menangkap suara sehingga mengetahui apa yang diinginkan oleh kita. Setelah bertahun-tahun berbuat dosa, dengan taubat kepada Allah, Allah bisa ampuni. Itu luar biasa. Nikmat Allah tidak bisa terhitung. Rugilah orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau seandainya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah itu tahu bagaimana nikmatnya keimanan yang ada dalam hati kami ini, sehingga kami bisa menangis dan kami bisa merasakan dekatnya dengan Allah, bahkan merindukan surga dan selalu merasa diri jauh dari neraka, maka niscaya mereka akan membelah dada-dada kami dan mengambil keimanan itu, karena mereka tidak akan pernah merasakannya. Keimanan akan membuat makanan sederhana menjadi mewah, tidur di tempat yang biasa akan menjadi nyaman, bahkan cobaan seberat apapun menjadi kecil buat kita, karena keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sebuah nikmat. Itu hanya bisa dirasakan kalau kita betul-betul memaksakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 152 dari selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Ingatlah selalu aku, kata Allah. Selalulah berzikir, selalulah patuh, selalulah kerjakan ketaatan-ketaatan. Nikmatilah yang halal, jauhilah yang dilarang. Maka aku akan ingat kepada kalian. Bayangkan kalau seorang presiden mengingat kita, bagaimana bangganya kita disebut-sebut nama kita di hadapan orang-orang yang di sekitarnya. Bagaimana dengan Allah pencipta langit dan bumi yang mengingat kita. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian mengingkari nikmat-nikmatku. Oleh karena itu, tidaklah beradab jika seseorang lari kepada sesuatu yang tidak memiliki tempat pelarian, bersandar kepada yang tidak memiliki kemampuan apapun, serta bertawakal kepada yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Tidak ada sesuatu atau tidak ada suatu binatang pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Allah Subhanahu wa taala memegang semuanya. Harimau pun yang buas. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, kalau Anda minta kepada Allah tidak akan bisa menerkam Anda. Pasti itu. Api pun tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam karena memohon kepada Tuhannya api itu. Semuanya bisa berubah dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan yang luar biasa ini. Seseorang kan sangat tenang hidup dimanapun asal dia jaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Zariyat ayat 50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Bersegeralah kalian kembali kepada Allah, taatilah Allah. Sesungguhnya aku sebagai pemberi peringatan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Nabi SAW mengingatkan orang-orang Mekah pada saat mau turun ayat ini. Beliau mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, apakah kalau saya mengatakan bahwasanya di luar kota Mekah ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, kalian akan percaya apa yang saya ucapkan? Kata orang-orang Quraisy, tentu saja hai Muhammad, karena kami tidak pernah dengar kamu bohong sekalipun seumur hidupmu. Maka Nabi SAW segera menunggangi keadaan tersebut, mengatakan, wahai Quraisy, ketahuilah sesungguhnya saya utusan Allah dan di belakang saya ini ada azab yang menyedihkan. Jangan sampai kalian kufur. Jadi Nabi SAW sudah mengingatkan, ikutin ini, nikmatin apa yang diperintahkan, apa yang dihalalkan, jauh yang dilarang, kalian akan bahagia. Hanya itu saja perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sudah mengingatkan orang-orang Quraisy dan juga jadi pelajaran buat kita. Juga dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian harus bertawakal, mengembalikan semua urusan jika kalian benar-benar orang yang beriman. Sisi yang lain, seorang muslim juga harus melihat kepada kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala kepadanya di dalam setiap urusannya, melihat kepada kasih sayang Allah kepada dirinya dan seluruh makhluknya, lalu berkeinginan kuat untuk mendapatkan tambahan kelembutan dan kasih sayang itu, sehingga dirinya akan selalu merendahkan diri kepada Allah dengan kerendahan yang murni dan dengan doa, bertawassul kepadanya dengan perkataan yang baik dan amal soleh. Kalau kita lagi makan, syukuri alhamdulillah. Dan ingat teman-teman sekalian, saya pernah jelaskan juga, hati-hati dengan hukum syamata namanya. Syamata itu merendahkan orang lain. Kalau ada sesuatu yang tidak ada pada kita teman-teman sekalian, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sampai menghina orang lain, karena Allah meninggikan derajat kita justru dengan kita bersyukur. Kata Nabi SAW, kalau kalian lihat aib pada diri seseorang, ucapkanlah alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari apa yang dicobakan kepada orang ini dan mendahulukan saya dengan kelebihan yang banyak dari makhluk-makhluk yang lain. Kita harus seperti itu, dengan syamata. Kata Umar radhiyallahu anhu, apa itu syamata seperti ini? Umar bin Khattab berkata, aku khawatir kalau ada seorang wanita hamil lewat di depanku karena perutnya besar, lalu aku berkata dalam diriku, kenapa ya perutnya seperti itu? Maka Allah menghukumku dengan membuatku hamil. Sampai begitu mereka mengatakan, dan berhati-hati sekali dengan kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah membuat binatang yang ada binatang yang indah bulunya, yang bagus tampangnya, dan ada Allah juga ciptakan buruk di mata manusia untuk menunjukkan keajaiban dan kemahakuasaannya Allah. Ada ikan yang indah untuk dilihat, ada ikan yang seperti batu buruk.
Kita cuma mengatakan subhanallah yang telah menciptakan yang baik dan buruk. Subhanallah yang telah menciptakan yang sehat dan sakit. Subhanallah yang telah menciptakan yang putih dan hitam. Subhanallah dan subhanallah. Bukan justru kita menghina teman-teman sekalian. Kalau ada sesuatu yang menimpa orang lain yang tidak ada pada kita, syukurilah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita merendahkan orang lain.